Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat, tetap semangat. Dalam video pembelajaran mata pelajaran ekonomi kelas 12, kali ini materinya bab siklus akuntansi perusahaan dagang dengan submateri analisis transaksi perusahaan dagang. Analisis transaksi perusahaan dagang kali ini akan membahas 10 jenis transaksi. Yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai. 2. Pembelian barang dagangan secara kredit. 3. Potongan pembelian. 4. Retur pembelian. 5. Beban angkut pembelian barang dagangan. 6. Penjualan tunai. 7. Penjualan kredit. 8. Retur penjualan. 9. Potongan penjualan. 10. Beban angkut penjualan. Sekarang kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama pembelian barang dagangan secara tunai. Contohnya, tanggal 3 Februari 2021 dibeli secara tunai barang dagangan seharga Rp20.500.000. Berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah pembelian akan bertambah dicatat di sebelah debit dan kas berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Februari di keterangan kita tulis pembelian sebesar Rp20.500.000. Ini di kolom debit. Kemudian kas sebesar Rp20.500.000 disimpan di kolom kredit. Kemudian yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit. Ini ada contohnya. Tanggal 10 Februari tahun 2021 dibeli barang secara kredit harganya Rp30.500.000. Berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah pembelian bertambah dicatat di sebelah debit dan utang dagangnya ditambah dicatat di kolom kredit. Di sini tanggal 10 Februari. Pembelian seharga Rp30.500.000 disimpan di kolom debit. Kemudian ini menjadi hutang dagang karena pembeliannya kredit, disimpan di kolom kredit senilai Rp30.500.000. Yang ketiga, analisis transaksi perusahaan dagang, yaitu potongan pembelian. Ini ada contohnya. Tanggal 20 Februari tahun 2021 dibeli barang secara kredit 20.000 unit barang, harganya 6.000 per unitnya. Syaratnya 2/10 N30 ini artinya adalah diskon 2% apabila dibayar dalam kurun waktu 30 hari. Ini tanda buktinya adalah nomor faktur 508 sebagai contoh. Kemudian tanggal 27 Februari dilunasi pembayaran pada utang faktur tersebut, yaitu faktur nomor 508. Rincian perhitungannya sebagai berikut. Jumlah utang yang harus dibayar
20.000 dikali 20.000 unit dikali Rp6.000, maka harganya adalah 120 juta. Potongan pembeliannya 2%. 2% dari 120 juta adalah 2.400.000. Sehingga kas yang harus dibayar adalah 120 juta dikurangi 2.400.000 sama dengan 117.600.000 rupiah. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Februari, utang dagangnya adalah 120 juta. Kemudian potongan pembeliannya disimpan di kredit sebesar 2.400.000 dan kasnya tinggal dibayar sisanya yaitu 117.600.000 rupiah. Yang keempat, retur pembelian. Contohnya tanggal 21 Februari dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 19 Februari seharga 5 juta karena rusak. Analisis transaksinya adalah sebagai berikut, sehingga ditulis tanggal 21 Februari. Utang dagangnya 5 juta. Kemudian retur pembeliannya disimpan di kolom kredit sebesar 5 juta. Berikutnya yang kelima, beban angkut pembelian barang dagangan. Contohnya 17 Februari 2021 dibayar beban pengangkutan barang yang dibeli dari CV Angkasa sebesar Rp100.000. Ini adalah analisis transaksi keuangannya ya. Tanggal 17 Februari, beban angkut pembelian simpan di debit Rp100.000, kemudian kasnya berkurang Rp100.000. Berikutnya, penjualan tunai. Ini ada contoh tanggal 15 Februari dijual barang secara tunai harganya 4 juta. Contohnya. Berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah kita tulis tanggal dulu, tanggalnya 15 Februari. Kasnya simpan di kolom debit 4 juta. Kemudian penjualannya 4 juta rupiah. Berikutnya penjualan secara kredit. Contoh 18 Februari dijual secara kredit barang dagangan seharga 7 juta kepada toko Budi Makmur. Analisis transaksinya kita langsung tampilkan jurnalnya. Tanggal 18 Februari. Piutang dagang bertambah dicatat di debit. Maka nanti di sini akan muncul 7 juta rupiah. Kemudian penjualan akan bertambah 7 juta rupiah juga dan disimpan di kolom kredit. Berikutnya retur penjualan. Retur penjualan tanggal 17 Februari. Ini kita sebagai penjual ya, menerima pengembalian dari pembeli ya, barang dagangan yang dijual secara kredit dari toko UD Makmur. Toko UD Makmur ini yang beli barang ke kita ya, harganya Rp600.000. Analisis transaksinya adalah kembali di awal kita tulis dulu tanggalnya ya, 17 Februari. Ini adalah retur penjualan, maka di keterangannya kita tulis retur penjualan.
Retur penjualannya menjadi bertambah, disimpan di kolom debit Rp600.000. Karena retur penjualan, sehingga ini akan menjadi piutang dagang kita. Nah, piutang dagangnya disimpan di kolom kredit dengan nilai yang sama, yaitu Rp600.000. Kemudian potongan penjualan. Contohnya, 2 Februari dijual barang dagangan harganya 7 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Artinya sama, diskon 2% apabila bisa dibayar dalam waktu 30 hari. Kepada toko sekawan, faktur transaksinya nomor 305. Kemudian tanggal 7 Februari diterima pelunasan. Artinya hanya dalam waktu 5 hari dari tanggal 7 ke tanggal 2 Februari itu kan hanya 5 hari penjualan barang dagangan pada tanggal 2 Februari transaksinya, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 2%. Karena diskon 2% itu syaratnya bila dilunasi dalam waktu 30 hari. Ini 5 hari sudah dilunasi. Sehingga berdasarkan transaksi di atas, analisisnya tanggal 7 Februari 2021 mengakibatkan potongan penjualan dan pengurangan harga bertambah di debit Rp140.000. 2% dari 7 juta adalah Rp140.000. Kas bertambah di debit, yaitu 7 juta dikurangi 140.000 sama dengan Rp680.000. Sedangkan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 7 juta rupiah. Nah, ini jurnalnya sebagai berikut. Transaksi di tanggal 7 Februari karena pelunasannya terjadi pada tanggal 7 Februari. Nah, ini kasnya. Kasnya 6.860.000 simpan di debit. Kemudian potongan penjualannya sebesar Rp140.000 disimpan di debit. Dan piutang dagangnya total dari kas dan potongan penjualan yaitu Rp7 juta. Berikutnya, terakhir 10 beban angkut penjualan. Kalau tadi di nomor 5 ada beban angkut pembelian, ini beban angkut penjualan. Contohnya tanggal 13 Februari diterima faktur dari CV Tiki atas pengangkutan penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit sebesar Rp300.000. Nah, tanggal 20 Februari dibayar beban angkut sebesar Rp200.000 secara tunai. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah transaksi tanggal 13 Februari 2021 mengakibatkan beban angkut penjualan bertambah di debit Rp300.000 dan utang dagangnya bertambah di kredit Rp300.000. Nah, sekarang kita tulis dulu analisis transaksi tanggal 13 Februari, yaitu beban angkut penjualannya bertambah, maka disimpan di debit sebesar Rp300.000. Utang dagangnya bertambah, kita simpan di kredit sebesar Rp300.000. Kemudian berikutnya tanggal 20 Februari ya. 20 Februari beban angkut penjualan bertambah, disimpan di debit Rp200.000 dan kasnya berkurang, disimpan di kredit sebesar Rp200.000.
Baik anak-anakku sekalian, demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu ini. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.